Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok Filipi akan mempresentasikan hasil materi yang kami ambil, yaitu strategi menghadapi tirani. Adapun kelompok kami, perkenalkan, nama saya Peter Samuel. Saya Gabriel Pagel pertama. Saya Dimas Adi Sugiarto. Adapun materi pertama yang akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan macam-macam strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada bangsa Jepang. Yang pertama itu yaitu gerakan bawah tanah, perlawanan secara terbuka, dan yang terakhir perlawanan secara pasif. Dan yang kedua, adapun bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada bangsa Jepang. Yang pertama itu perlawanan di Aceh, perlawanan peta atau pembelaan air di Blitar, dan yang ketiga perlawanan di daerah Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya itu ada gerakan bawah tanah. Rakyat Indonesia melakukan gerakan sembunyi-sembunyi guna mengetahui rencana Jepang saat menjajah Indonesia kala itu. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan di mana para pemimpin perjuangan berkoordinasi untuk merencanakan strategi yang lebih efektif. Dan di sebelah kirinya itu ada Sultan Syahrir. Mengapa Sultan Syahrir? Karena Sultan Syahrir yang mempelopori gerakan bawah tanah. Oke, lanjut ke sebelahnya lagi. Ada juga perlawanan terbuka. Rakyat Indonesia terang-terangan menyebarkan propaganda anti Jepang di mana mereka tidak terima bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang, bukan hasil kerja keras mereka melawan penjajah. Di slide berikutnya yaitu perlawanan pasif. Rakyat Indonesia melakukan sabotase, perusakan, menahan produksi barang yang akan didistribusikan kepada Jepang, dan melakukan mogok kerja yang dimana terdapat pada foto bagian kanan, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa yang salah satu pahlawan Indonesia yang melakukan perlawanan pasif. Baik, yang berikutnya itu latar belakang perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama itu mengetahui tujuan dari Jepang. Waktu awal kedatangan Jepang ke Indonesia, rakyat Indonesia dengan senang hati menerima kedatangan mereka karena Jepang telah menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dan telah menyebarkan propaganda mereka berupa 3A. Dan pertama, Jepang Jaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Namun setelah beberapa lama, Indonesia akhirnya telah mengetahui tujuan Jepang sebenarnya datang ke Indonesia, dikarenakan mereka datang hanya untuk mengambil kekayaan sumber daya alam dari Indonesia yang beraneka ragam. Kembali ke slide berikutnya, yaitu latar belakang kedua perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama itu kebutuhan ekonomi perang. Selama menjadi negara koloni, Indonesia dijadikan sebagai alat perang atau kekuatan tambahan bagi Jepang dalam melawan sekutu pada Perang Dunia II, serta menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Latar belakang ketiga perlawanan terhadap Jepang yaitu Romusa, atau dalam kurung biasa disebut kerja paksa. Jepang begitu licik karena mereka awalnya datang dengan propaganda janji kemerdekaan, namun akhirnya malah mereka yang menyiksa rakyat Indonesia dengan Romusa atau kerja paksa. Mereka memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja dan tidak beri upah, uang, dan pangan. Salah satu pahlawan Indonesia, Kiai Zainul Mustafa, berkata bahwa penjajahan Jepang lebih kejam daripada Belanda dikarenakan kebijakan kerja paksa dan merampas barang rakyat. Slide berikutnya kami akan membahas tentang perlawanan Aceh, yang dimana pertama itu bentuk perlawanan. Perlawanan ini terjadi di Cotirang, dipimpin oleh seorang ulama muda, Tangku Abdul Dajjal, dengan menggunakan senjata tradisional. Strategi perlawanan terbuka. Tengku Abdul Djalil menentang kewajiban pelaksanaan Sei Keirei yang dianggap mengubah kiblat ke matahari. Baik, yang berikutnya penyebab dari perlawanan di Aceh. Penyebab tersebut ternyata disebabkan oleh beberapa alasan agama, alasan agama di mana bangsa Jepang menghina agama terutama agama Islam yang merupakan mayoritas agama di Aceh.
Berikut slide berikutnya perlawanan peta di Blitar. Bentuk perlawanan yang pertama itu kepasukan prajurit peta melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal tersebut sempat membuat militer Jepang ketar-ketir. Itu strategi perlawanan. Peta melakukan perlawanan terhadap Jepang dan hal itu sempat membuat mereka ketar-ketir. Jepang mengerahkan seluruh pasukan untuk melawan peta dan menangkap pimpinan peta dengan tipu muslihat. Baik, yang berikutnya itu penyebab perlawanan peta di Blitar. Perlawanan tersebut dipicu oleh kemarahan anggota peta terhadap militer Jepang yang kerap melakukan diskriminasi terhadap rakyat Indonesia berupa penghinaan atau kerja paksa. Slide berikutnya perlawanan di Kalimantan Barat. Bentuk perlawanan, Jepang menganggap 70 orang di bioskop Merdeka sepakat Pontianak yang sedang merencanakan perlawanan terhadap Jepang melalui mata-mata Jepang. Strategi perlawanan, Rakyat Kalimantan menerapkan strategi perang gerilya. Jepang menurunkan mata-mata untuk melaporkan kelanjutan rencana perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Baik, yang berikutnya penyebab perlawanan yang di Kalimantan Barat, yaitu karena perlakuan kasar serdadu Jepang terhadap penduduk seperti menjatuhkan hukuman jemur hingga pingsan walaupun hanya melakukan kesalahan kecil. Kami akan mengakhiri di mana presentasi kami yang itu strategi menghadapi tirani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengambil kutipan dari mantan presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno yang berbunyi demikian: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian dari kami. Shalom. Terima kasih. Shalom berkati.